Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak SMP Negeri 14 Semarang yang Ibu sayangi, bertemu lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9 SMP semester Gasal. Kita akan belajar pada pertemuan yang kedua masih tentang tema optimis, ikhtiar, dan tawakal. Adapun untuk topik pembahasan pada kesempatan kali ini adalah mengartikan dan menyimpulkan kandungan Quran Surah Az-Zumar, surah ke-39 ayat 53, Quran Surah An-Najm, surah ke-53 ayat 39 sampai 42, dan Quran Surah Ali Imran, surah ketiga ayat 159. Kalian masih belajar bersama Bu Khadijah ya, Bu Siti Khadijatus Sholihah, guru PAI SMP Negeri 14 Semarang. Anak-anak, pada kesempatan kali ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama-sama. Yang pertama yaitu mengartikan Quran Surah Az-Zumar, surah ke-39 ayat 53, Quran Surah An-Najm, surah ke-53 ayat 39 sampai 42, dan Quran Surah Ali Imran, surah ketiga ayat 159 per kata. Yang kedua, menerjemahkan Quran Surah Az-Zumar ayat 53, Quran Surah An-Najm ayat 39 sampai 42, dan Quran Surah Ali Imran ayat 159. Yang ketiga, menjelaskan kandungan Quran Surah Az-Zumar ayat 53, Quran Surah An-Najm ayat 39 sampai 42, dan Quran Surah Ali Imran ayat 139. Yang terakhir yaitu menyimpulkan perilaku yang harus dimiliki oleh seseorang yang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Anak-anak, mari kita ingat kembali lafal Al-Quran surah Az-Zumar, surah ke-39 ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan mengartikan tiap kata dari Quran Surah Az-Zumar, surah ke-39 ayat 53. Nah, anak-anak, di situ sudah ada lafal berpasangan dengan arti untuk setiap katanya. Yang pertama ada qul, artinya katakanlah. Ya ibadiyah, wahai hamba-hambaku, alladzina, orang-orang, asrafu, mereka melampaui batas, ala anfusihim, atas diri mereka sendiri. La, jangan, taqnatu, kalian berputus asa, mirrahmatillah, dari rahmat Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yaghfiru, dia Allah mengampuni, adz-dzunuba, dosa-dosa, jami'a, semuanya. Innahu, sungguh dia, huwal ghafuru, maha pengampun, ar-rahimu, maha penyayang. Nah, setelah kita mengartikan untuk setiap katanya, maka mari kita terjemahkan secara keseluruhan ayat tersebut. Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas.
terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berutus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, anak-anak, maksud dari Al-Quran Surah Az-Zumar Surah ke-39 ayat 53 ini ada beberapa kandungannya, ada beberapa isinya. Yang pertama, Allah menyeru kepada hamba-hambanya yang melampaui batas. Melampaui batas di sini yaitu melakukan perbuatan dosa, agar tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah akan mengampuni semua dosa asalkan hambanya mau bertobat dengan taubatan nasuha. Jadi intinya, ketika kita telah melampaui batas, banyak melakukan perbuatan dosa menurut kita, maka hendaknya kita tetap optimis, tetap tidak berputus asa dari rahmat Allah, yaitu berupa ampunannya. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni semua dosa dari hambanya, asalkan hamba tersebut mau bertobat dengan taubatan nasuha. Nah, taubatan nasuha itu apa? Taubatan nasuha itu adalah taubat yang sungguh-sungguh, benar-benar menyesali telah melakukan perbuatan dosa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Nah, dengan demikian ada beberapa perilaku terpuji yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan terhadap Al-Quran Surah Az-Zumar Surah ke-39 ayat 53. Yang pertama, hendaknya kita senantiasa beristighfar agar bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan-kesalahan yang kita sengaja maupun tidak. Nah, istighfar ini bisa dilakukan kapan saja anak-anak. Di setiap kita senggang, kita ucapkan istighfar, apalagi ketika kita selesai sholat, ketika berzikir, ucapkanlah istighfar sebanyak-banyaknya dengan niat dalam hati memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hendaknya kita memohon maaf kepada sesama manusia agar kesalahan kita kepada manusia tersebut dimaafkan sebelum kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasannya seperti ini anak-anak. Kalau kesalahan kita kepada Allah, maka kita cukup dengan memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Akan tetapi, jika kesalahan kita itu kepada sesama manusia, maka kita harus memohon maaf kepada manusia tersebut sebelum kita memohon ampun, beristighfar kepada Allah. Karena kesalahan itu tidak akan bisa termaafkan sebelum manusia yang kita salahi tersebut memaafkan kesalahan kita. Yang ketiga, hendaknya kita senantiasa optimis dan tidak putus asa dalam mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seperti yang sudah Ibu singgung tadi di slide sebelumnya. Nah, sekarang berikutnya kita akan mengingat kembali lafal Al-Quran Surah An-Najm Surah ke-53 ayat 39 sampai 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Shadaqallahul azim. Nah, berikutnya kita akan mengartikan tiap kata dari Quran Surah An-Najm Surah ke-53 ayat 39 sampai 42. Yang pertama ada wa'an dan bahwa. Laisa tidak lil insani bagi manusia illa kecuali masa'a apa yang ia usahakan.
Wa anna, dan bahwasanya, sa'yahu, usahanya, saufa, kelak, yuro, akan diperlihatkan. Summa, kemudian, yujzahu, diberi balasan kepadanya. Al-jazaa, balasan, al-aufa, yang cukup atau yang sempurna. Wa anna, dan bahwasanya, ila rabbika, kepada Tuhanmu, al-muntaha, akhir tujuan atau kesudahan. Nah, setelah kita mengartikan tiap katanya, maka kita akan menerjemahkan Al-Quran surah An-Najm surah ke-53 ayat 39 sampai 42 tersebut. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu. Nah, demikian sehingga kita bisa menyimpulkan kandungan dari ayat Al-Quran surah An-Najm surah ke-53 ayat 39 sampai 42. Yang pertama, Allah berjanji akan memberikan balasan yang sempurna kepada orang yang mau berusaha dengan keras. Kemudian yang kedua, setiap usaha atau ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan hidup hendaknya diawali dengan niat karena Allah. Yang ketiga, Allah mengaruniakan pahala berlipat ganda bagi setiap orang yang mau berikhtiar dan berusaha. Nah, anak-anak, penjelasannya, Allah itu berjanji memberikan balasan kepada orang-orang yang mau berusaha dengan keras. Jadi apa yang kita dapatkan itu adalah sesuai dengan apa yang kita usahakan. Nah, jangan lupa setiap kita berusaha atau berikhtiar itu hendaknya diawali dengan niat karena Allah, jangan karena niat yang lainnya. Karena niat kepada yang lainnya itu seringkali membuat apa yang kita lakukan menjadi tidak ikhlas karena kita melakukannya demi yang lainnya, sehingga nanti Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kita karena kita sudah berikhtiar, berusaha dengan maksimal dan niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah kita memahami kandungan dari Al-Quran surah An-Najm surah ke-53 ayat 39 sampai 42, maka tentunya akan bisa muncul perilaku terpuji dari diri kita masing-masing. Di antaranya yang pertama, selalu berikhtiar atau berusaha dengan maksimal dalam meraih cita-cita dan memenuhi kebutuhan hidup. Jadi dalam meraih cita, usahanya jangan tanggung-tanggung, tetapi dilakukan dengan maksimal. Begitu juga ketika memenuhi kebutuhan hidup, usaha dilakukan dengan maksimal, dengan optimal. Tetapi jangan lupa dalam berikhtiar, meraih cita-cita dan memenuhi kebutuhan hidup, selalu kita niatkan, ya, kita awali dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terakhir, dalam rangka berikhtiar atau berusaha mencari surganya Allah, selalu berusaha melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan penuh keikhlasan dan kesadaran. Nah, anak-anak kelas 9 yang Ibu sayangi, kita akan melanjutkan pada surah yang ketiga, yaitu lafal Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 159. Mari kita ingat kembali dengan membacanya bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr
فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق Allahul Azim. Nah, berikutnya kita akan mengartikan setiap kata dari Quran Surah Ali Imran surah ketiga ayat 159. Fabima, maka dengan rahmati minallah, rahmat dari Allah, lintalahum, kamu lembut bagi mereka. Walau kunta, dan sekiranya kamu fadhon, bersikap keras, ghalidul qalbi, lagi kasar hatinya, lang faddu, maka tentu mereka akan menjauhkan diri. Wasyawirhum, dan bermusyawarahlah dengan mereka fil amri, dalam urusan itu. Faida azamta, dan apabila kamu membulatkan tekad, fatawakkal, maka bertawakallah. Wasyawirhum, dan bermusyawarahlah mereka. Wasyawirhum, dan bermusyawarahlah dengan mereka fil amri, dalam urusan itu. Faida azamta, maka apabila kamu membulatkan tekad, fatawakal, maka bertawakallah. Nah, selanjutnya kita akan menerjemahkan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 159 tersebut lengkap dalam satu ayat. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah, berserah dirilah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Nah, dengan demikian jelas dapat kita simpulkan bahwa kandungan Quran Surah Ali Imran surah ketiga ayat 159 adalah: yang pertama, Allah menyatakan bahwa Rasulullah itu merupakan seseorang yang berkepribadian luhur, santun, dan lemah lembut. Yang kedua, Rasulullah tidak bersikap keras dan berhati kasar kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Yang ketiga, Allah memerintahkan Rasulullah untuk memohonkan ampun atas dosa dan kesalahan orang lain. Dalam hal ini berarti kita harus mendoakan mereka. Yang keempat, Rasul mengutamakan musyawarah dalam mencari solusi atas sebuah permasalahan dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan penuh tanggung jawab dan tawakal kepada Allah. Nah, ayat ini sebenarnya merupakan penjelasan atau pernyataan Allah terhadap sifat-sifat yang ada pada diri Muhammad yang sangat baik untuk kita teladani. Maka dari itu, penting bagi kita anak-anak kelas 9 untuk memiliki perilaku terpuji yang merupakan penghayatan dan pengamalan terhadap Quran Surah Ali Imran ayat 159 ini. Yang pertama yaitu selalu menjadi orang yang santun dan lemah lembut, seperti yang dicontohkan Rasulullah. Yang kedua, kepada orang lain yang ada di sekitar kita, kita tidak bersikap keras dan berhati kasar. Kemudian yang ketiga, kita harus memohonkan ampun atas dosa dan kesalahan orang lain. Jadi ketika berdoa, yang kita doakan tidak hanya diri kita sendiri, orang tua kita, tetapi juga kita mendoakan orang lain. Termasuk di sini adalah teman, bapak dan ibu guru, tetangga, bahkan kaum muslimin dan muslimat seluruhnya. Kemudian yang keempat, hendaknya mengutamakan musyawarah dalam mencari solusi atas permasalahan bersama. Jika ada masalah bersama, kita mengutamakan musyawarah untuk mencari solusi, mencari jalan penyelesaiannya. Dan yang terakhir kelima, melaksanakan hasil keputusan yang sudah diambil dalam musyawarah itu dengan penuh tanggung jawab dan rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, anak-anak, sebelum Ibu akhiri video pembelajaran ini, ada pesan yang ingin Bu Khadijah sampaikan kepada anak-anak semua berkaitan dengan kandungan dari ketiga ayat yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama yaitu Ibu berharap anak-anak bersemangat dalam mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarpun mungkin kita merasa dosa kita terlalu banyak, kesalahan kita terlalu banyak, ingat Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, berikutnya anak-anak, pesan yang kedua, berusahalah dengan penuh kesungguhan dan niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi usahanya, ikhtiarnya yang sungguh-sungguh, yang maksimal, dan jangan lupa niatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kepada yang selainnya. Yang ketiga, setelah kita berusaha dengan sungguh-sungguh anak-anak, pesan Bu Khadijah yang ketiga yaitu serahkanlah urusan kita kepada Allah jika ikhtiar kita itu sudah maksimal. Jadi kewajiban kita itu adalah berusaha dengan maksimal, juga berdoa, tapi setelah itu hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyerahan akan hasil kepada Allah ini merupakan bentuk dari tawakal kita kepada Allah. Sehingga harapannya ke depan anak-anak kelas 9 selalu memiliki sikap optimis, bersemangat, kemudian memiliki sifat ikhtiar, berusaha dengan maksimal, dan memiliki sikap tawakal, pasrah akan hasil atas ikhtiar yang sudah kita lakukan. Demikian yang bisa Ibu sampaikan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maafnya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.